Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang alur COVID-19, di mana memang untuk seperti kita ketahui rute penularan dari COVID-19 ini lebih ke arah rute penularan utamanya adalah droplet, pernafasan, dan kontak dekat. Sementara rute penularan aerosol dan fekal oral belum diverifikasi. Manusia pada kasus ini memang lebih cenderung pada semua golongan, walaupun untuk beberapa kasus yang terjadi untuk usia-usia di atas 50 tahun ke atas itu kecenderungannya lebih meningkat. Saya sendiri di rumah sakit kebetulan rujukan primer ya. Jadi untuk beberapa kasus yang kita dapatkan sampai saat ini memang kasus-kasus ODP sudah, kalau dilihat dari daftar, sekitar 10 orang. Itu kita dapatkan dari salah satunya adalah pengunjung dan pasien-pasien yang sudah rutin kontrol di beberapa poli, terutama di poli paru. Ternyata dari anamnesa pasien juga berasal dari daerah terjangkit. Ini sebelum masuk ke alur rujukan, saya akan menjelaskan dulu bagaimana kita menentukan kontak dekat di kendaraan. Memang beberapa kasus yang terjadi, yang pertama di pesawat, di mobil, maupun di kapal ya. Secara umum kalau di pesawat, semua penumpang di baris yang sama dan dalam 3 baris depan maupun belakang kasus di dalam kabin pesawat sipil. Juga pramugari yang menyediakan layanan kabin adalah kontak dekat. Penumpang lain pada penerbangan yang sama adalah kontak umum. Yang kedua, semua orang di dalam kabin pesawat udara sipil tanpa peralatan penyaring partikulat efisien yang tinggi. Yang ketiga, orang lain yang diketahui memiliki kontak dekat dengan kasus ini. Jadi seperti kita ketahui, beberapa kasus memang lebih banyak yang didapatkan, salah satunya juga satu pesawat dengan pasien yang bisa jadi mungkin confirm COVID-19, sehingga ketika kita di satu pesawat pasti kita juga tidak mengetahui. Tapi ketika ternyata yang satu pesawat dengan kita adalah orang-orang dari negara asing, mungkin kita jelas kita tahu ternyata ini bukan dari negara kita sendiri. Yang berikutnya, secara umum semua penumpang itu jelas menjadi suspek, apalagi dalam artian di sini semua penularan yang begitu mudahnya lewat aerosol dan droplet itu sangat mungkin untuk menularkan COVID-19 ini. Di mobil, pengertiannya adalah saat bepergian dengan ini salah satunya bis yang tertutup sepenuhnya, semua orang di dalam mobil yang sama dengan kasus. Yang kedua, ketika bepergian dengan mobil, penumpang berventilasi biasa, penumpang yang duduk dalam 3 baris depan dan belakang dan pengemudi. Dan yang ketiga, orang lain yang diketahui memiliki kontak dekat dengan kasus ini. Seperti kita ketahui, adanya kasus kematian yang ada di Jawa Tengah, ternyata pernah satu mobil, dan itu yang satu mobil juga ternyata confirm COVID-19. Di kapal, semua orang yang di kabin yang sama dengan pasien dan kru yang bertugas pada kabin, jika orang tersebut memiliki gejala berat seperti demam tinggi, bersin, batuk, dan muntah selama masa kontak, semua orang yang kontak dengan kasus harus diperlakukan sebagai kontak dekat tanpa memperhatikan lamanya waktu kontak tersebut. Berikutnya, dalam transportasi, polutan yang terlihat
sepenuhnya dihilangkan dengan menggunakan bahan penyerap sekali pakai dengan disinfektan yang menggunakan klorin antara 5.000 sampai 10.000. Ini nanti lebih detailnya akan disampaikan materi setelah saya. Pada PowerPoint saya juga untuk kontak dekat merupakan orang yang telah kontak dengan suspek atau telah terdiagnosis klinis atau kasus confirm setelah timbulnya penyakit atau positif pembawa tanpa gejala asimptomatik dan memenuhi salah satu kriteria berikut, tetapi belum melakukan perlindungan yang efektif. Salah satunya hidup atau belajar, bekerja sama atau memiliki kontak yang dekat. Yang kedua, staf medik seperti saya dan beberapa pembicara yang menyediakan layanan diagnostik dan perawatan pasien atau anggota keluarga yang memberikan perawatan atau kunjungan. Oleh karena itu, saat ini beberapa rumah sakit bahkan tidak memberikan kunjungan untuk penunggu ya. Yang ketiga, orang yang berada dalam transportasi yang sama seperti saya sampaikan tadi dan memiliki kontak dekat dengan kasus, termasuk penjaga atau orang yang menyertai anggota keluarga, kolega, dan teman. Ini slide yang ini saya jelaskan lagi seperti yang disampaikan oleh Dr. Alfian tadi, bahwasanya sehingga kita lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan PDP maupun ODP. Nanti bisa dibaca di slide saya. Adapun untuk penapisan dengan riwayat ke daerah terinfeksi COVID ini, kita di sini ada form tersendiri, dan itu saat ini mungkin hampir semua rumah sakit punya ya. Dan ini saya adopt dari RSUP Persahabatan. Ini memakai beberapa kriteria. Adanya gejala demam atau riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dengan faktor risiko. Walaupun ini masih terlihat riwayat perjalanan ke Cina atau lebih, karena kita sekarang sudah daerah terjangkit, lebih mengkerucut lagi ke daerah-daerah yang kasusnya tinggi. Yang kedua, riwayat kontak erat dengan kasus confirm atau bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan berhubungan dengan pasien confirm COVID-19 atau memiliki riwayat kontak dengan mungkin ini hewan penular ini. Untuk saat ini lebih kita pikirkan adalah bagaimana penularan human to human. Yang keempat, adanya demam 38 derajat atau ada riwayat demam, memiliki riwayat jalanan di daerah kontak. Dan saat ini memang hampir rata-rata di semua, tidak hanya di rumah sakit, mungkin bisa jadi di masjid juga ada pemeriksaan thermal scan ketika kita ternyata suhu tubuh kita melebihi 38, jadi mungkin kita tidak dianjurkan untuk masuk, tapi lebih ke preventifnya dulu. Dan bila didapatkan satu atau lebih gejala, itu bisa kalau di rumah sakit langsung diarahkan ke UGD. Bila tidak ada gejala atau lebih satu, itu bisa disarankan ke poli yang khusus, atau bahkan jika ternyata tidak ada gejala dari faktor risiko, pasien diarahkan ke poliklinik sesuai ketika pasien tersebut akan kontrol ke poliklinik suatu rumah sakit. Dan ini untuk sebagai contohnya saya ambil di RSUP Persahabatan, di mana orang tanpa gejala dan orang dengan gejala dan risiko ini penapisan dilakukan seperti yang ada di rumah sakit saya, tidak hanya di poliklinis, di ruang poliklinik, tapi juga di UGD dan poli khusus. Jadi ada 3 poin ya, ketika di poliklinik ternyata pasien ini sudah demam sampai 38 derajat, pasti disarankan ke
UGD. Di UGD demikian ternyata dari anamnese ada kontak dengan daerah terjangkit, langsung kita sarankan ke poli khusus. Dari sini nanti akan diketahui orang sehat tanpa gejala, orang dalam pantauan, atau pasien dalam pengamatan. Sehingga nanti bisa lebih diarahkan ke poli mana. Kalau orang sehat tanpa gejala bisa ke poli khusus. Terus berikutnya untuk ODP dan PDP bisa nanti disarankan ke dokter UGD yang selanjutnya akan bisa berhubungan dengan Pinere jika ternyata pada pemeriksaan lanjutannya seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ternyata ada gambaran fototorak pneumonia, ternyata dapatkan dari anamnesa juga berasal dari daerah terjangkit dan beberapa gejala juga muncul, itu bisa dikonsulkan ke sana. Alur kasus gejala yang ada di UGD, di pasien datang sendiri di UGD, terlebih dahulu kita cek suhu ya. Jadi suhunya ketika ternyata suhunya 38 derajat, batuk, sesak nafas dan mempunyai riwayat ke daerah yang memiliki confirm COVID-19. Di situ terlebih dahulu di garda depan salah satunya adalah Satpam yang telah menggunakan APD, dan di situ juga kalau di sana pasti juga akan diperiksa oleh beberapa paramedis, memastikan kembali sesuai tidak anamnesanya ini, dan kita berikan masker. Pasien diberikan masker dan pasien masuk ke ruang antara ya, ruang dekontaminasi. Kemudian dilaporkan ke dokter triase UGD. Jika ternyata pada pemeriksaannya di dalam ternyata didapatkan adanya foto rongsen seperti yang disampaikan bicara sebelumnya, pneumonia dengan gejala demam 38 derajat, batuk, sesak nafas, dan ada riwayat bepergian, itu kita lebih arahnya ke PDP. Untuk alur rujukan berikutnya adalah dokter jaga menghubungi tim Pinere. Dari sana nanti ditentukan seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya, nanti ditentukan beberapa rumah sakit yang telah menjadi rujukan di masing-masing daerah ya. Seperti yang telah ditunjuk untuk Jawa Timur sekitar 40 rumah sakit. Dari sana nanti dokter jaga dan tim Pinere akan melaporkan sehingga ditetapkan ini akan jadi rujukan ke rumah sakit yang dituju, otomatis dengan menggunakan APD lengkap dengan ambulan, dan itu telah kita disosialisasikan dulu dokter jaga dengan tim Pinere, sehingga rumah sakit rujukan yang dituju telah menyiapkan hal yang diperlukan. Alur kasus COVID-19 dengan gejala people khusus, jika screening awal OSGD atau from office menggunakan checklist yang disediakan tadi, Satpam dan from office menggunakan masker, pasien dan gejala OSGD riwayat perjalanan dari negara atau daerah terjangkit, pasien diberi masker dan pasien diarahkan ke UGD diantar oleh Satpam dan di UGD dilakukan sesuai dengan alur pasien dengan gejala. Ini ya untuk alur orang tanpa gejala dan riwayat perjalanan ke daerah terinfeksi COVID. Ini saya adopt dari Rumah Sakit Persahabatan. Ini beberapa daerah sudah di Indonesia, salah satunya DKI yang menempati terdepan ya, di mana beberapa pasien
sudah banyak di sana confirm, dan daerah-daerah tertentu di Jawa Timur ini memang Surabaya dan daerah Malang yang sudah confirm adanya pasien COVID-19. Ini untuk alur kasus COVID-19 tanpa gejala tadi. Jadi screening awal, orang tanpa gejala dengan riwayat perjalanan dari daerah terjangkit, pengunjung diberikan masker, kemudian pengunjung diarahkan ke poli khusus diantar oleh satpam atau front office, kemudian pendaftaran, di mana selanjutnya pemeriksaan dilakukan oleh GP dan perawat, dan di situ pemeriksaan fisik, laboratorium, dan fototorak. Ini fototorak yang menjadi hal yang sangat penting, seperti disampaikan oleh pembicara sebelumnya, sehingga ketika kita mengkonsulkan ke Pinere, kita sudah mempunyai gambaran fototorak dan di situ adanya pneumonia. Kemudian pemberitahuan hasil pemeriksaan lengkap kepada pengunjung oleh di sini kemudian diberikan ke dokter spesialis. Penyalaan bukti sehat jika memang ternyata pasien tidak ada dari pemeriksaan fisik, laboratorium, dan toraknya dalam batas normal. Di sini untuk ODP, tetap screening awal, orang dengan gejala dan risiko, pengunjung diberikan masker, pengunjung diarahkan ke ruang isolasi. Jadi di sini ada ruang khusus di dekat UGD ya, harus dilakukan pendaftaran dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga yang ditunjuk khusus untuk menangani kasus COVID-19 ini dengan pemeriksaan fisik, laboratorium maupun fototorak, dengan di mana ternyata sudah didapatkan adanya gejala-gejala dan dari hasilnya didapatkan ODP ya. Kemudian dilakukan rawat jalan, jika timbul keluhan harus kembali ke rumah sakit. Menarik di sini untuk ODP memang seperti kita ketahui karena memang proses hilir mudik di kita masih belum dilakukan pembatasan untuk pasien untuk orang-orang yang keluar kota, sehingga ODP ini dari kita, pengalaman saya di rumah sakit, salah satunya untuk evaluasi adalah menggandeng puskesmas. Jadi data yang kita masukkan ODP, kita serahkan, kita kirim ke Dinkes, kemudian dari situ juga salah satunya ke puskesmas. Sehingga dalam hari ini puskesmas juga ikut membantu pemantauan. Tetap pasien juga harus kita sarankan kontrol kembali jika memang ada keluhan. Ini salah satu gambar saya ambilkan di rawat jalan, poli rawat jalan, di mana setiap pengunjung akan ditanyai kepentingannya apa dan akan dicek suhunya berapa. Saat ini saya pikir mungkin semua rumah sakit sudah memberlakukan ini, sehingga dari sini beberapa kasus ODP ternyata juga kita temui. Ini yang di UGD, setiap pasien yang masuk juga kita cek berapa suhunya, dan beberapa pemeriksaan termasuk anamnesa juga dilakukan oleh para medis dan tim dokter yang ada. Alur kasus COVID-19 pasien dalam pengawasan, screening awal tetap, kemudian orang dengan gejala dan risiko, pengunjung diberi masker, pengunjung diarahkan ke ruang isolasi ya. Jadi di sini langsung diantar ke ruang khusus, kemudian dilakukan pendaftaran dan pemeriksaan bisa dilakukan dokter jaga ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pemeriksaannya meliputi
pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratoris, dan fototorak. Di mana fototorak untuk pasien dalam pengawasan sudah didapatkan adanya gambaran pneumonia. Dan di sini untuk PDP, seperti kita ketahui tadi, mungkin gejala juga sudah mulai ada. Dari sini juga bisa dikonsulkan ke Pinere dari rumah sakit masing-masing daerah yang telah menjadi rujukan. Dari sana nanti salah satu pertimbangannya adalah foto torak dan kondisi klinis pasien. Di sana nanti akan diketahui ini layak untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan atau bisa di dirawat jalan seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Dan di sini kalau toh ternyata memang terjadi dirujukan, pasti rujukannya adalah dengan menggunakan ambulan dan itu dilakukan didampingi oleh perawat yang sudah menggunakan APD lengkap. Sehingga sebelum dilakukannya rujukan, Pinere juga sudah mengetahui dan data juga sudah lengkap mulai dari hasil pemeriksaan darah dan pemeriksaan fototorak. Pasti di sini otomatis berarti dari anamnesa juga diketahui pasien barusan ada kontak dalam paling tidak 14 hari ini di daerah terjangkit. Dan respon terhadap ODP dan PDP untuk rumah sakit ke rumah sakit rujukan pasien ODP ya orang dalam pantauan. Untuk isolasi rumah sakit jika dapatkan pasien ODP dan juga PDP maupun ODP juga didapatkan. Dan keputusan kesemuanya itu tetap bagaimana pertimbangan kasus-kasus riwayat penyakit pasien yang menyertainya selama ini, di mana didapatkan adanya diabetes, adanya hipertensi, adanya penyakit-penyakit paru kronis itu juga perlu disampaikan ke Pinere sehingga ketika kita paling tidak dokter jaga mengkonsulkan satu pasien ini dengan lengkap plus foto toraknya, Pinere sudah punya gambaran pasien ini layak untuk dirawat dengan kondisi klinis yang telah ada. Demikian untuk materi yang saya sampaikan untuk alur dari COVID-19 ini. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua dan pada akhirnya kita semua bisa lebih menekan jumlah dari pasien COVID-19 utamanya di Jawa Timur dan umumnya di negara Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.